وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman, dan kita masih membahas Ar-Rubu'ul Akhir, seperempat yang terakhir dari Al-Quran, yaitu surah Yasin dan seterusnya ke bawah. Kita sudah sampai pada halaman 442 dari Mushaf Al-Quran, surah Yasin ayat 13 sampai 27 insyaallah ta'ala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجيء من أقصى المدينة رجل يسعي قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذوني إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعوني قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Pada ayat-ayat yang kita baca ini, ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 14, fa'azzazna, ini zainnya boleh dihilangkan tasydidnya, menjadi fa'azzazna. Kemudian pada ayat 19, a'in dzukirtum, ini kafnya, tasydidnya bisa dihilangkan, menjadi dzukirtum. Kemudian ayat 22, wa ma liya, ya-nya boleh disukun menjadi wa ma li. Ayat 23, yuridni, ya-nya boleh di fathah menjadi yuridniya. Kemudian di akhir ayat yungkidun boleh ditambah ya menjadi yungkiduni. Ayat 24, inniya, ya-nya boleh di fathah. Ayat 25, fasma'uni, nunnya boleh ditambah ya. Ini semuanya adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga semuanya ini bacaan yang benar. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, tafsir ayat-ayat ini secara ringkas, Allah mengatakan wadrib, dan buatlah lahum, bagi mereka orang-orang kafir, masalan, perumpamaan, yaitu ashabal qaryah, penghuni desa. Ketika ja'aha, datang kepada mereka al-mursalun, orang-orang yang diutus, yaitu para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bagaimana kisahnya mereka ini? Allah katakan, ketika arsalna, kami utus ilaihim, kepada mereka, itsnain, dua orang, maksudnya dua orang rasul. Fakadzabuhuma, lalu mereka mendustakan keduanya. Fa'azazna, maka kami kuatkan, bitsalits, dengan yang ketiga, maksudnya rasul yang ketiga. Faqalu, maka mereka rasul mengatakan, inna, sesungguhnya kami, ilaikum, kepada kalian, mursalun, orang-orang yang diutus, yaitu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maksud ayat-ayat ini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam disuruh oleh Allah untuk mengingatkan kaum-kaumnya yang kafir, yaitu orang-orang Quraisy. Wahai orang-orang Quraisy yang kafir, kalian ambil pelajaran dari penduduk desa yang sudah lalu. Kenapa? Karena mereka juga seperti kalian tingkahnya, mendustakan Rasul, akhirnya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka maksud disuruh membuat perumpamaan ini, disuruh menyampaikan cerita tentang umat terdahulu supaya diambil pelajaran oleh umat yang belakangan. Rasulullah diutus kepada orang-orang Quraisy. Orang Quraisy pada kafir kepada beliau. Nah, suruh memberikan cerita ini. Jangan kafir. Karena kalau kafir nanti disiksa oleh Allah sebagaimana umat terdahulu. Maka ashabul qaryah yang dimaksud dalam ayat ini menurut para ulama adalah desa Antokiyah. Desa Antokiyah, orang-orang kafir. Diutus oleh Allah dua rasul. Ternyata begitu datang dua rasul langsung didustakan. Tanpa babi bu, langsung didustakan. Tidak menunggu dulu, barangkali mendengarkan ceramah dulu 1 jam. Enggak, begitu datang langsung didustakan. Itu maksud dari fakadzabuhuma. Mereka mendustakan alias langsung mendustakan. Karena kata-kata fa dalam bahasa Arab itu menunjukkan urutan secara langsung tanpa jeda. Jadi begitu diutus oleh Allah langsung didustakan. Masya Allah. Nah, karena itu Allah kirim Rasul yang ketiga. Kemudian 3 Rasul ini datang. Kemudian mereka mengatakan, kami adalah utusan Allah, ingin menyampaikan dakwah Islam kepada kalian, supaya kalian selamat dari api neraka, masuk ke dalam surga. Tapi ternyata bagaimana jawaban mereka? Allah mengatakan pada ayat 15, kalau mereka mengatakan, ma antum, tidaklah kalian illa kecuali basyarun, manusia, mithluna, semisal kami juga. Wama, dan tidaklah anzalar rahman, Allah menurunkan min syai', sesuatu apapun juga. Maksudnya tidak ada wahyu yang turun. In antum, tidaklah kalian illa takdzibun, kecuali kalian dusta. Jadi ternyata nggak ada gunanya. Allah kirim 2 orang, Allah kirim 3 orang, sama saja mereka mendustakan. Alasan mendustakannya apa? 1, kalian para rasul hanyalah manusia seperti kami. Seolah-olah mereka mengatakan, apa alasannya Allah kasih wahyu, kalian tidak kasih wahyu kepada kami? Kan sama-sama manusia. Kamu manusia, saya manusia. Kalau kamu ngaku dapat wahyu, ya kami juga boleh dong mendapatkan wahyu. Kok Allah khususkan kamu yang dapat wahyu, kok bukan kami? Nah, maka jawaban untuk pertanyaan seperti ini sudah disebutkan oleh Allah di dalam ayat yang lain. Allah mengatakan, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah itu lebih paham di mana Allah akan meletakkan risalah dakwah ini. Maksudnya Allah lebih paham siapa yang berhak dapat wahyu, siapa. Tidak semua orang berhak dapat wahyu. Orang-orang yang hatinya kotor nggak mungkin dapat wahyu, nggak mungkin. Allah pasti meletakkan wahyu ini kepada orang-orang yang memang berhak mendapatkan wahyu. Nabi Muhammad SAW akhlaknya bagus, nasabnya bersih dari zina. Dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam itu semuanya nasab yang bersih, nggak terlewati perzinahan. Kalau kita nggak ngerti, Pak. Apakah nenek moyang kita itu nyambungnya ke Nabi Adam itu apakah ada jalur zinanya ataukah tidak? Kita nggak ngerti. Karena nasab kita kan nggak jelas kan. Kita taunya bapak kita, kakek kita, habis itu bapaknya kakek kita. Jarang orang mengetahui nasabnya terus-terus ke atas sampai nyambung kepada Nabi Adam alaihissalam. Tapi untuk Nabi Muhammad SAW dipastikan dari beliau bapaknya terus sampai Nabi Adam itu tidak ada perzinahan pada nasab beliau. Nah, maka Nabi Muhammad SAW berhak mendapatkan risalah dakwah sehingga diangkat sebagai Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, alasan yang disebutkan oleh Allah pada ayat ini untuk menolak dakwah para rasul itu banyak sekali disebutkan dalam ayat-ayat yang lain. Jadi semua umat terdahulu mereka cara mendebat para rasulnya sama. Mereka mengatakan kamu manusia, kami juga manusia. Misalnya pada surat Al-Anbiya ayat 3, wa asarrun najwa alladziina dzalamu hal hadza illa basyarun mithlukum. Berbisik-bisik orang-orang yang dolim, yaitu orang-orang yang kafir, ini Rasul hanyalah manusia seperti kalian. Artinya apa? Tidak berhak mengaku-ngaku jadi Rasul. Demikian juga surat Asy-Syu'ara ayat 154, ma anta illa basyarum mithluna fa'ti bi ayah. Kamu hanya manusia seperti kami, datangkan bukti bahwasanya kamu itu Rasul. Tapi ternyata setelah didatangkan bukti, Nabi Musa lempar tongkatnya, Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang buta dan sebagainya. Bukti itu ditolak mentah-mentah oleh mereka. Karena memang ternyata inginnya kafir saja, tidak mau beriman. Demikian juga pada surat Al-Mu'minun ayat 24, ma hadza illa basyarum mithlukum. Ini hanya manusia seperti kalian. Yuridu ayyatafaddala alaikum. Dia hanya pengen lebih unggul daripada kalian sehingga ngaku-ngaku jadi nabi. Walau sya'allahu la'anzala malaikah. Kalau Allah mau, pasti Allah turunkan malaikat sebagai utusan. Nah, alasan mereka dari dulu sampai sekarang sama, yaitu menolaknya dengan mengatakan kamu manusia, ya, kamu makan, kami juga makan. Mohon maaf, kamu BAB, kami juga BAB. Sama. Apa bedanya terus? Kalau Allah mengutus utusan, ya mestinya utusannya berupa malaikat, jangan manusia. Nah, perkataan seperti ini juga sudah dijawab oleh Allah pada ayat yang lain. Kalaupun Allah kirimkan malaikat, tidak mungkin malaikat itu datang dalam bentuk malaikat. Karena bentuk malaikat itu mengerikan, besar-besar makhluk malaikat itu. Tidak seperti manusia ini kan kecil-kecil nih. Paling tinggi berapa? 2 meter itu sudah sangat tinggi banget. Malaikat kakinya menempel di bumi, kepalanya sundul langit. Nah, kalau begitu malaikat bentuk kayak begitu disuruh menjadi rasul dikirim ke bumi ini, ya nggak ada yang berani nemui malaikat. Takut semuanya melihat bodinya malaikat yang seperti itu. Kemudian Allah mengatakan, qalu, mereka berkata, Rabbuna, Rabb kami, ya'lamu, mengetahui, inna, sesungguhnya kami, ilaikum, kepada kalian, lamursalun, sungguh kami ini diutus. Wa ma'alaina, dan tidak ada kewajiban kami, illa kecuali al-balagh, menyampaikan al-mubin, dengan nyata, dengan terang. Jadi para rasul ini menjawab, Allah lebih tahu bahwasanya kami betul-betul rasul. Artinya cukup bagi kami bahwa kami sebagai rasul dari persaksian Allah Ta'ala. Maka ayat ini seperti pada surat Ar-Ra'd ayat 43. Allah mengatakan, wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursala. Orang-orang kafir mengatakan kamu bukan rasul. Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, cukuplah Allah sebagai saksi antara saya dengan kalian. Wa man indahu ilmul kitab. Demikian juga orang yang punya ilmu dari Alkitab, yaitu kitab suci yang turun sebelumnya. Mereka sudah tahu bahwasanya saya betul-betul nabi karena sesuai dengan sifat-sifat dan ciri-ciri yang disebutkan dalam kitab suci terdahulu tersebut. Itu makna dari ayat ini. Rabbuna ya'lam. Ya. Allah tahu, maksudnya sudah cukup Allah sebagai saksi saya itu sebagai rasul betul dari Allah. Kemudian dari ayat ini kita ambil pelajaran juga bahwa kewajiban rasul hanyalah balagh, menyampaikan, tabligh. Iman atau tidak bukan urusan rasul. Rasul hanya menyampaikan tabligh. Nah, kalau Rasul seperti itu, maka pewaris Rasul juga sama. Para ulama seperti itu tugasnya. Demikian juga bawahnya para ulama, para ustadz, sama juga. Kewajiban saya hanya menyampaikan, menjelaskan tafsir ayat-ayat yang kita baca ini. Ada yang mendengar maupun tidak, bukan urusan saya. Ada yang mau mengikuti perintah Allah yang kita jelaskan ayat-ayatnya ini atau tidak, bukan urusan saya. Yang penting saya menyampaikan. Itu hanya kewajiban saja. Kewajibannya itu saja. Allah mengatakan, qalu, mereka berkata, inna, sesungguhnya kami, tatayyarna, kami merasa sial bikum, terhadap kalian. La illam tantahu, kalau kalian tidak berhenti dari dakwah ini, lanarjumannakum, sungguh kami akan merajam kalian betul-betul.
Wala yamassannakum, dan sungguh akan mengenai kalian minna dari kami adzabun alim, siksaan yang menyakitkan. Jadi mereka mengatakan kami merasa sial dengan sebab kalian. Maksudnya kami tidak melihat wajah-wajah kalian tuh wajah yang membawa kebaikan. Kalian datang ke sini mengaku-ngaku jadi nabi, itu wajah kalian wajah yang membawa kesialan. Sehingga nanti kalau kami mengikuti kalian, kami akan sial karena wajahmu itu membawa kesialan. Padahal nggak ada wajah membawa kesialan, tuh nggak ada. Itu hanya karena mereka tidak mau menerima dakwah para nabi saja, akhirnya mengatakan seperti itu. Bahkan mereka mengancam nabi-nabi itu akan dirajam oleh mereka. Kata-kata rajam dalam bahasa Arab itu artinya melempar, Pak. Maka tafsir rajam dalam ayat ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan maksudnya dirajam akan dilempari batu. Sebagaimana istilah untuk orang yang berzina, dirajam itu dilempari batu sampai mati. Ada yang mengatakan kami akan rajam, maksudnya akan kami rajam dengan celaan-celaan. Kami akan lempari kalian dengan celaan-celaan dan caci makian. Kalau masih nekat berdakwah terus seperti itu, akan kami cemooh kalian. Dianggap orang sinting lah, dianggap orang sok suci lah. Ya semua itu merajam. Baik merajam dengan batu, melempari dengan batu, atau merajam dengan cemoohan, melempari dengan cemoohan. Sama saja ya. Dua-duanya dilakukan oleh mereka. Mereka ancam dengan dua macam cara rajam tersebut. Qalu, mereka para nabi mengatakan, ta'irukum, kesialan kalian, ma'akum, bersama kalian. A'ing dzukirtum, apakah jika kalian itu diberi peringatan? Maksudnya apakah ketika kalian diberi peringatan malah kalian mengatakan seperti itu, ya, menolak dakwah kami dengan kasar seperti itu? Bal antum, bahkan kalian itu qaum musrifun, suatu kaum yang melampaui batas. Jadi kesialan manusia itu akan menyertai dia apabila memang dia berhak mendapatkan kesialan tersebut. Misalnya dalam kasus ini, mereka didatangi Nabi tidak mau mendengarkan tapi malah menolak. Ya pasti akan dapat sial. Sialnya apa? Disiksa oleh Allah. Nah, maka nabinya mengatakan ta'irukum ma'akum, kesialan kalian bersama kalian. Ada juga yang menafsirkan ta'irukum di sini bukan kesialan, tapi maksudnya amal kalian ma'akum, bersama kalian. Artinya amal kalian akan terus menyertai kalian sehingga nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal manusia ini akan menyertai manusia sampai ke liang lahatnya, ke liang kuburnya. Berbeda dengan harta. Harta hanya menyertai kita ketika kita hidup. Kalau sudah mati, maka hartanya datang ke kuburan tapi habis itu pulang. Misalnya kita punya mobil, nah, mobilnya ikut mengantar jenazah kita ke kuburan kita. Tapi begitu jasad kita udah dimasukkan ke tanah, udah mobilnya pulang. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan, yang mengikuti mayit itu ada 3. Tapi kemudian 2 kembali, satunya tetap bersama dia di kuburan. Yang mengikuti manusia adalah 1, keluarganya. Yang kedua, hartanya. Yang ketiga, amalnya. Fayarji'u utsnan, lalu yang 2 balik. Keluarganya balik, tidak mungkin menjaga kuburan 24 jam. Kemudian hartanya juga balik, ya. Baik mobil atau kuda maupun yang lain-lain, balik semua. Tapi amalnya menyertai dia. Nah, maka ta'irukum di sini sebagian ulama tafsir mengatakan amal kalian ma'akum, menyertai kalian, dan nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau amalmu mendustakan nabi, maka akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dimaksud musrifun, melampaui batas, itu maksudnya adalah orang-orang yang melampaui batas yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi datang mestinya dimuliakan, malah didustakan, melampaui batas. Tamu datang mestinya dimuliakan, malah dicemooh. Nah, ini melampaui batas. Ini para rasul ini kan para tamu-tamu, mereka datang untuk berdakwah. Ya tamu mestinya dimuliakan, malah dicemooh, malah diancam untuk dirajam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya, ayat 20, bercerita tentang seseorang yang membela dakwah 3 rasul tersebut. Siapa dia? Mari kita baca ayatnya. Wajah dan datang min aqsal Madinah, dari paling jauhnya kota tersebut.
Rajulun seorang laki-laki dewasa yas'a yang dia berjalan cepat. Qala dia mengatakan ya qaumi wahai qaumku ittabi'u ikutilah al-mursalin para utusan tersebut. Ittabi'u ikutilah man orang yang la yas'alukum tidak meminta kepada kalian ajron upah. Wahum sementara mereka itu muhtadun orang-orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Nah, orang ini tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala siapa namanya. Maka sesuatu yang tidak disebutkan oleh Allah tidak penting bagi kita untuk mengetahuinya. Apakah kita tahu siapa namanya ataukah tidak? Tidak penting. Yang penting cerita-cerita dalam Quran kita ambil pelajarannya. Pelajarannya di sini apa? Yaitu Allah memuji orang yang membela kebenaran. Ini Rasul menyampaikan kebenaran, ternyata didustakan. Ada satu orang dari jauh, dia kemudian membela kebenaran yang dibawa oleh Rasul ini. Nah, bagaimana nasib orang yang membela kebenaran? Nanti akan kita baca di akhir halaman ini bahwa dia mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau ingin dapat kemuliaan, mari kita membela kebenaran. Kebenaran harus ditegakkan. Jangan sampai kebenaran, keadilan termakan oleh orang-orang yang kaya, yang berpangkat, sehingga dengan pangkat mereka dan kekayaan mereka, mereka bisa membeli kebenaran tersebut, sehingga bisa dijual murah kebenaran, padahal kebenaran sesuatu yang mahal, harganya tidak bisa diperjualbelikan. Kemudian dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwa para rasul itu menyampaikan dakwah Islam tanpa yas'alukum ajro, tanpa minta upah. Demikian juga para ulama, pewaris para nabi, mereka mendakwahkan Islam tanpa minta upah. Ada nggak ulama-ulama yang datang ke tempat-tempat yang masih tidak paham Islam, diajari bagaimana syahadatain, bagaimana sholat 5 waktu, kemudian minta upah? Nggak kita temukan, nggak ada. Adapun kalau pengajaran ilmu agama, ta'limul Quran, mengajarkan Al-Quran, anak-anak TPA diajari Al-Quran, yang belum bisa membaca Quran diajari supaya bisa membaca Quran, yang sudah bisa membaca Quran diajari supaya paham isinya Quran. Apakah boleh diupah, diberi upah? Masalah ini sudah ada jawabannya dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan, "Ahaqqu ma akhadtum alaihi ajran kitabullah." Sesuatu yang paling berhak untuk kalian ambil upahnya adalah kitab Allah, yaitu Quran. Maka berdasarkan hadis ini, mayoritas para ulama mengatakan pengajaran Al-Quran, mengambil upah darinya, hukumnya adalah halal. Jadi seandainya kita membuat satu iklan, siapa yang belum bisa membaca Quran, pengen bisa membaca Quran, datang ke rumah saya. 1 kali pertemuan, 1 jam 50.000. Boleh, halal. Bahkan Nabi memujinya, ahakku. Itu yang paling berhak untuk kalian ambil upahnya. Sama-sama kan memberi manfaat kan. Ada orang bawa bajunya yang kotor, datang ke kita, dilondrikan ke kita. Kita bersihkan, kita cuci, kemudian dia kasih upah. Wajar kan? Karena kita punya jasa memberikan manfaat. Nah, sama juga ada orang tidak bisa baca Quran, datang ke kita untuk diajari baca Quran. Akhirnya bisa baca Quran. Sama juga kita memberikan manfaat. Bahkan manfaat itu lebih besar. Karena kalau hanya baju kotor dibersihkan, ini hanya manfaat dunia saja. Kalau dari tidak bisa baca Quran sehingga bisa baca Quran, ini manfaat agama yang manfaatnya bisa sampai ke alam akhirat nanti. Maka boleh mengambil upah, nggak ada masalah. Meskipun saya jujur ini masalah khilafiyah. Menurut mazhab Hanafi tidak boleh ngambil upah dari pengajaran Quran. Kenapa? Karena ayatnya mengatakan la yas'alukum ajro, tidak minta upah kepada kalian. Nah, tapi harus dibedakan antara dakwah, mendakwahkan Islam kepada orang-orang yang tidak paham Islam dengan mengajarkan Quran, berbeda. Anak-anak datang, kemudian setoran hafalannya, nyetorkan hafalan, ada yang salah kita benarkan, kemudian kita latih ayat-ayat yang dia belum bisa membacanya, akhirnya bisa membacanya, kemudian menghafalkan. Nah, itu masuknya dalam bab ta'lim, pengajaran, ya, berbeda dengan dakwah, yaitu mendakwahkan Islam kepada orang-orang yang belum paham Islam.
Ayat 22, wa mali, kenapa saya la a'budu, tidak menyembah alladzi fatarani, zat yang menciptakan saya, yaitu Allah, wa ilaihi, dan hanya kepada Allah turja'un, kalian dikembalikan. Artinya sudah sepantasnya saya menyembah Allah. Kenapa? Allah yang menciptakan saya. Maka manusia menyembah Allah itu sangat pantas. Kenapa tidak pantas? Wong Allah menciptakan kita kok. Kita dari tidak ada dibikin ada oleh Allah. Nah, setelah kita ada kan berhak Allah menyuruh kita menyembahnya. Kita hamba-hamba Allah. Mirip dengan kita membuat makanan. Setelah makanan jadi, ya terserah kita mau diapakan. Mau dicakot ya boleh, mau dibrakot ya boleh, mau disendok ya boleh, mau digarpu ya boleh, mau diiris pakai pisau ya boleh. Milik kita sendiri. Manusia itu diciptakan oleh Allah, berarti milik Allah. Terserah Allah mau diapakan. Disuruh menyembah Allah, ya pantas. Makanya dia mendakwahkan kaumnya, mengatakan, kenapa saya tidak menyembah Allah seperti kalian? Padahal Allah itu satu, dialah yang menciptakan saya. Dua, nanti kita semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Mempertanggungjawabkan amal kita masing-masing. Kalau baik, maka balasannya baik. Kalau buruk, maka balasannya buruk. Jadi dia mengajak dialog kaumnya supaya mereka menggunakan akal sehat mereka. Mereka tidak mau ibadah sama Allah. Nah, suruh mikir mereka. Kalian kenapa tidak mau ibadah kepada Allah? Yang menciptakan kalian siapa? Allah. Nanti kalau sudah mati kembali ke siapa? Kembali ke Allah. Ya, kalau begitu ibadahlah kepada Allah. 23. A'attakhidhu, apakah saya mengambil min dunihi, selain Allah, alihatan, Tuhan-Tuhan? Iyuridni rahman, jika Allah menghendaki kepada saya bidurin, kemudaratan, la tughni anni, tidak akan berguna untuk saya syafa'atuhum, syafaat mereka, syai'an, sedikit pun, wala yunqiduni, dan mereka tidak akan menyelamatkan saya. Artinya saya tidak mau seperti kalian menyembah berhala-berhala selain Allah Subhanahu wa taala, karena berhala itu tidak bisa berguna untuk kita kalau Allah menghendaki madarat untuk kita. Misalnya Allah kirim siksa. Apakah berhala-berhala itu bisa menyelamatkan kita dari siksa? Tidak bisa. Allah kirim tsunami. Apakah ada yang bisa menyelamatkan? Tidak. Allah kirim gempa. Apakah ada yang bisa menyelamatkan? Tidak. Allah kirim banjir. Apakah ada yang bisa menyelamatkan? Enggak usah tsunami, enggak usah gempa, enggak usah banjir lah. Yang kecil-kecil aja. Allah kirim kita batuk. Apa bisa menolak gitu? Enggak bisa. Allah kita kirim kepada kita diari, apakah bisa kita tolak? Enggak bisa. Apapun Allah kehendaki terhadap kita, kita tidak bisa menolaknya sama sekali. Kemudian ayat ini menunjukkan bahwa tidak sepantasnya manusia ini punya Tuhan lebih dari satu. Tuhan itu ya harusnya satu. Kalau Tuhan kok dua atau lebih, nggak akan kondisinya bagus. Sebagaimana disebutkan oleh Allah pada surat yang lain, pada ayat surat Al-Anbiya ayat 22. Lau kana fihima aliha, kalaulah di langit bumi ini ada beberapa Tuhan, illallah, selain daripada Allah, la fasadata, pasti langit bumi rusak pasti. Kenapa? Karena kalau Tuhannya banyak, nanti punya kehendak sendiri-sendiri, ya rusak pasti. Tuhan yang pertama menginginkan hujan, Tuhan yang kedua menginginkan kering kerontang, Tuhan yang ketiga menginginkan musim dingin, Tuhan yang keempat menginginkan musim panas. Ora dadi. Maka Tuhan harus hanya satu, yang ngatur satu. Di mana-mana itu pengatur pasti satu. Presiden misalnya, ada nggak dua presiden? Ora dadi negaranya. Presidennya harus satu. Pak RT saja harus satu, nggak bisa dua RT untuk satu RT, nggak bisa dua orang untuk satu RT, ya harus satu orang. Kepala masjid juga begitu ya, imam masjid juga begitu, nggak mungkin imamnya dua, nggak jadi sholatnya. Nah, maka menyembah beberapa Tuhan ini sungguh betul-betul tidak masuk akal sama sekali ya, karena berarti nanti akan rusak alam semesta ini kalau diatur oleh dua Tuhan atau lebih. 24. Ini ya sesungguhnya aku ini, idan kalau begitu, lafi sungguh berada, dolalin dalam kesesatan, mubinin yang nyata. Artinya kalau saya menyembah selain Allah, berarti saya sesat yang nyata. Sesat itu jauh dari kebenaran, itu sesat. Jadi ini kebenaran, kita menjauh, itu namanya sesat. Maka jangan menjauh dari kebenaran. Bagaimana supaya tidak menjauh dari kebenaran? Pelajari kebenaran.
Ini Quran isinya kebenaran total, tidak ada kesalahan padanya. Pelajari. Kalau kita mempelajari kebenaran, pasti kita akan memahami kebenaran. Kalau kita mengikuti kebenaran, maka kita tidak akan tersesat sama sekali. Karena itu perintah Nabi SAW, beliau mengatakan, saya tinggalkan untuk kalian dua perkara. Dua perkara ini kalau dipegang teguhi tidak akan sesat. Satunya Quran, satunya sunnah. Hadis-hadis Nabi SAW. Maka sebagaimana wajib kita pelajari Quran, wajib juga kita pelajari hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sekaligus ini saya iklankan, setiap tahunnya kita membuka pesantren 3 bulan untuk mempelajari tafsir Quran lengkap 30 juz. Jadi 1 bulannya bisa menyelesaikan 10 juz. Kemudian 3 bulan selesai 30 juz. Itu kita buka setiap tahun, mulai bulan Juli biasanya. Nah, yang mau ikut mendaftar dipersilahkan. Tidak ada batasan usia. Yang penting pengen memahami isi Quran. Nah, maka kita buat program training tafsir Quran setiap tahun. Alhamdulillah tahun ini pesertanya ada 20 orang. Mudah-mudahan mereka semuanya sabar untuk mengikuti 3 bulan memahami tafsir Quran. Tahun kemarin berapa saya lupa. Kemudian Allah mengatakan, ini sesungguhnya aku beriman birabbikum, terhadap pemelihara kalian. Fasma'uni, maka dengarkanlah saya. Ini ucapan orang beriman tadi kepada para rasul. Wahai para rasul yang diutus oleh Allah, saya iman kepada Tuhan kalian yang kalian dakwahkan itu. Maka tolong dengarkan ucapan saya ini. Maksudnya supaya nanti di akhirat bisa menjadi saksi bahwa saya sudah beriman kepada dakwah yang kalian sampaikan. Ini tafsiran yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya, Tafsir Ibnu Katsir. Ada lagi tafsiran yang lain. Saya beriman kepada Tuhan kalian, maka dengarkanlah saya. Ini maksudnya ngomong kepada kaumnya yang kafir tadi. Wahai kaum-kaumku yang kafir, saya sudah beriman terhadap Tuhan kalian yang menciptakan kalian, yang kalian kafir terhadapnya itu. Maka dengarkan saya sudah iman. Ikuti ucapan saya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau diartikan ini adalah ucapan dia kepada kaumnya, maka sangat wajar kalau kemudian kaumnya marah besar. Ini orang kurang ajar. Menyuruh kita untuk mendengarkan ikrar dia iman kepada Tuhan yang didakwahkan oleh para nabi ini. Padahal kita kafir kepada Tuhan tersebut. Akhirnya mereka pukuli orang tadi. Nah, begitu orang itu dipukuli babak belur, dia tidak marah sama sekali, malah dia doakan kebaikan kepada kaumnya. Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaum saya karena mereka itu tidak paham sehingga mereka malah memukuli saya sampai saya babak belur. Tapi mereka mendengar doanya orang ini malah tambah marah, tambah dipukuli sampai akhirnya mati. Nah, kisah kematian orang tersebut tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran, tetapi sudah bisa dipaham cerita itu dari ayat-ayat setelahnya. Maka Quran pada ayat 26 surat Yasin ini langsung melonjak ceritanya. Qila, dikatakan, udkhulil jannah, masuklah kamu ke dalam surga. Qala, maka orang itu mengatakan, ya laita, alangkah inginnya qaumi ya'lamun, seandainya kaum saya ini mengetahui, bima ghafara li rabbi, bahwasanya Allah telah mengampuni dosa-dosa saya, wa ja'alani minal mukramin, dan menjadikan saya termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat ini menunjukkan bahwa dia mati dibunuh oleh kaumnya. Maka matinya mati apa? Syahid. Syahid kenapa? Karena mendakwahkan Islam malah dibunuh. Mati syahid kayak begini. Orang mati syahid dijamin masuk surga. Maka dikatakan qila dukhulil jannah. Katakanlah masuklah ke dalam jannah. Orang tidak akan masuk jannah kecuali mati dulu.
Maka kata-kata masuklah ke dalam jannah ini sangat jelas menunjukkan bahwa orang itu mati setelah mengucapkan inni amantu birabbikum. Saya iman, kemudian dia mati. Matinya kenapa? Nah, dijelaskan oleh para ulama tafsir, dibunuh oleh kaumnya sendiri. Ada satu hadis yang menunjukkan bahwa orang mati syahid masuk surga. Rasulullah mengatakan inna arwahal mu'minin. Sesungguhnya orang-orang yang mati dalam keadaan beriman, maka roh-rohnya itu fi toirin khudrin, pada burung yang hijau, ta'luqu bi syajaril jannah, dia makan dari pohon-pohon surga. Dalam riwayat yang lain, inna arwahasy syuhada, sesungguhnya roh-rohnya orang-orang yang mati syahid itu berada pada burung-burung yang hijau di dalam surga yang dia makan dari buah-buahan surga. Karena itulah orang yang mati kemudian mendapatkan kemuliaan dari Allah di dalam surga tidak akan ingin balik hidup ke dunia, tidak akan. Bapak kita mati, matinya husnul khotimah misalnya. Maka bapak kita mendapatkan kenikmatan di dalam surga. Tidak mungkin pengen balik ke dunia gara-gara melihat anak-anaknya pada nangis, istrinya nangis. Enggak akan. Kok tahu dari mana? Dari sabda Nabi. Rasulullah mengatakan, ma'alal ardi min nafsin tamut. Tidak ada di atas bumi suatu nyawa yang mati. Walaha indallahi khair. Kemudian dia mendapatkan kebaikan di hadapan Allah sana, di alam barzakh sana. Tuhibbu an tarji'a ilaikum walahad dunya. Tidak mungkin dia pengen kembali ke dunia untuk mendapatkan atau menguasai isi dunia. Tidak mungkin. Kenapa? Apa yang dia dapatkan dari Allah di dalam surga itu jauh lebih nikmat daripada seluruh kenikmatan yang ada di muka bumi ini. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ketika membaca ayat ini, surat Yasin ayat 26, Imam Qatadah mengambil satu kesimpulan. Imam Qatadah seorang ulama tafsir yang terkenal. Dia mengatakan, la talqal mu'min illa nasihan. Anda tidak akan pernah mendapati orang yang betul-betul beriman kecuali pasti dia menghendaki kebaikan untuk orang lain. Seperti orang ini tadi, melihat kaumnya mendustakan para rasul, dia segera datang untuk membela kebenaran yang dibawa oleh rasul. Kenapa? Tahu betul bahwasanya kalau orang-orang kafir tadi mengikuti rasul akan selamat di surganya nanti, akan selamat di akhiratnya. Tapi ternyata kaumnya karena bodohnya mereka malah membunuh orang tersebut. Begitu dia dibunuh langsung masuk ke dalam jannah, maka dia masih saja ingin berkehendak baik terhadap kaumnya. Maka dia mengatakan, alangkah bagusnya seandainya kaum saya itu pada tahu bahwa saya setelah mereka bunuh itu, saya justru dimuliakan oleh Allah, saya malah masuk surga, menikmati keindahan surga. Alangkah bagusnya andai mereka tahu. Jadi dia sangat pengen supaya kaumnya dapat hidayah, baik ketika dia masih hidup maupun dia sudah mati. Masya Allah. Ini orang beriman yang sesungguhnya kayak gini, Pak. Dia pengen bahwa kebaikan itu tidak hanya untuk dirinya saja, tapi kebaikan juga menyebar didapatkan oleh orang-orang yang lain. Maka orang yang betul-betul beriman sempurna itu tidak rela kalau hanya dia sendiri yang sholat ke masjid. Dia pengen semua masyarakatnya, semua rekan-rekannya, semua tetangganya berangkat ke masjid. Kenapa? Tahu betul bahwasanya datang ke masjid pahalanya sangat besar. Meskipun sholat di rumah juga sah, tapi pahalanya cuma satu kecil. Sementara kalau kita datang ke masjid, pahalanya 27 kali lipat. Subhanallah. Ya laita qaumi ya'lamun. Alangkah inginnya saya bahwasanya semua kaum saya mengetahui kebenaran yang seperti ini. Sehingga dia sangat ingin semuanya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari ayat ini juga kita ambil pelajaran bahwasanya orang yang mati dimuliakan oleh Allah itu haruslah mendapatkan ampunan dari Allah dulu. Kalau tidak mendapatkan ampunan dari Allah, tidak mungkin dimuliakan. Maka urutannya ya, kalau kita mati itu urutannya adalah satu, diampuni oleh Allah. Dua, baru dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya orang-orang yang mati, doa kita dalam salat jenazah apa? Allahumma gfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampuni dia, rahmati dia. Kalau sudah diampuni, maka dosa-dosanya sudah hilang. Baru setelah itu dia berhak mendapatkan rahmat Allah. Itulah yang dimaksud dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang masuk surga itu dimuliakan oleh Allah. Masuk surganya kenapa? Karena rahmat Allah. Bukan karena amal, bukan. Kalau karena amal kita, tidak cukup amal kita untuk membayar surga. Surga sangat mahal harganya. Tidak cukup amal kita yang sedikit ini untuk membayar surga. Dalam satu hari, 24 jam, amal baik kita berapa sih? Sudah dikurangi untuk tidur, dikurangi untuk makan, dikurangi untuk mandi, dikurangi untuk banyak hal. Dikurangi untuk ngobrol, dikurangi untuk nonton TV, dikurangi untuk sesuatu yang tidak manfaat. 24 jam, berapa yang bernilai ibadah? Berapa? Sedikit sekali. Apalagi usia kita hanya 60, 70. Berarti untuk membeli surga yang kekal abadi, tidak mungkin. Karena itu Rasulullah SAW bersabda bahwasanya la yudkhila ahadan amaluhul jannah. Tidak mungkin seseorang itu masuk jannah dengan sebab amalnya, tidak mungkin. Masuk jannah itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka urutannya tadi, kita beramal kemudian mati. Mati mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, setelah itu baru mendapatkan rahmat dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya mati husnul khatimah dan mendapatkan ampunan dari Allah dan rahmat dari Allah dan kemuliaan dari Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat disampaikan, benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.